Puji Tuhan, kita dapat bersama sekali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, baik kita berdoa dan kita serahkan waktu kita pada pagi hari ini supaya kita dapat membuka diri kita, membuka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua akan diberkati dan kita akan makin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang setia, yang tidak pernah berubah, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih setiamu kekal selamanya bagi setiap umatmu yang percaya kepada Engkau. Dan Engkau selalu memelihara dan menolong dan membantu setiap pribadi kami, sehingga kami tidak kekurangan apa-apa. Malah kami senantiasa mengalami kecukupan dan kekuatan kesehatan yang datang daripadamu. Dan kami bersyukur di atas hari dan hidup yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini juga. Bapa, biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan belajar, akan menguatkan kami untuk melihat kebaikan-Mu sepanjang masa. Dan biarlah kiranya Tuhan kebenaran ini akan mengambil tempat dalam kehidupan setiap pribadi kami. Di dalam hati kami bertumbuh benih Injil Tuhan, kebenaran-kebenaran-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan memerdekakan kami, yang akan melepaskan kami dari segala hal-hal yang coba mengganggu-gugat hidup kami. Dan kami sangat yakin tangan-Mu yang perkasa memegang kami setiap pribadi, sehingga kami benar-benar menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8 yang berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Seraku di dalam pasal 13 ini merupakan nasihat terakhir penulis kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus. Orang Yahudi Kristen, di mana nasihat ini diberi untuk mengingatkan mereka terhadap beberapa perkara. Kalau kita dapat melihat dari ayat 1 sampai ayat 7 sebelum ayat 8 ini, ayat 1 diberi nasihat tentang kasih persaudaraan, ayat 2 nasihat tentang keramahan, ayat ketiga nasihat tentang menolong orang yang dijalimi, ayat 4 tentang kesucian dalam perkawinan, ayat 5 dan 6 tentang kepuasan, ayat 7 mengingati pemimpin Anda. Dan ayat 8 ini mengingati sumber kehidupan dan kekuatan kita. Saudaraku, di dalam nasihat-nasihat ini, saya hanya mau memetik ayat 8 itu sebagai renungan kita, sebagai kebenaran yang akan kita belajar bersama, dan juga akan dapat memberi suatu arti yang sungguh mendalam, yang sangat kuat berbicara kepada setiap pribadi kita. Di dalam ayat 8 itu menyatakan tentang suatu perkara yang menjadi tema kita pada hari ini adalah mengingati sumber kehidupan dan kekuatan kita. Itu merupakan tema kita pada hari ini, mengingati sumber kehidupan dan kekuatan kita. Saudaraku, ini perkara yang sangat luar biasa. Di dalam ayat 8 ini menjelaskan bahwa Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Berarti sumber kehidupan, kekuatan setiap orang percaya adalah pada Yesus Kristus.
Dan penulis surat Ibrani ini menegaskan di dalam situasi-situasi orang percaya pada masa tersebut, ada hal-hal yang boleh menggugat kedudukan, boleh menggugat situasi, bahkan boleh melemahkan iman mereka. Pengajar-pengajar sesat datang untuk menyesatkan banyak orang, untuk menyeleweng ajaran-ajaran yang benar. Tetapi nasihat yang diberi oleh penulis kitab Ibrani ini adalah suatu penegasan bahwa suatu individu, suatu pribadi yang harus dipercayai selama-lamanya, sebab dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudaraku, kekuasaan Yesus Kristus nyata di dalam ayat ini. Dan bila kita melihat para pelayan, para pemimpin sejak dahulu kala sampai hari ini, semua pemimpin-pemimpin yang pernah ada di muka bumi ini, mereka datang dan pergi, dan berakhir hidup mereka dengan kematian. Siapapun pemimpin yang pernah muncul di muka bumi ini, mereka datang dan pergi. Tidak ada suatu pemimpin yang bersifat kekal abadi, yang tetap termasuk, yang tetap dimasyurkan, yang tetap ditinggikan, yang tetap dimuliakan. Semua pemimpin-pemimpin, tidak kira pemimpin di dalam pemerintahan kerajaan dunia ini, ataupun pemimpin dalam gereja, semuanya akan berganti, silih berganti, silih bertukar. Bahkan setiap kehidupan mereka berakhir dengan kematian. Tetapi saudaraku, satu pribadi, satu individu yang namanya Yesus tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Saudaraku, selama-lamanya Yesus ini tetap sama. Sehingga dalam ayat 8 menyatakan sebentar tadi, mengatakan bahwa Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itulah pribadi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan saudara mesti berpegang kuat kepada pribadi tersebut, sebab dia adalah Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Haleluya saudaraku. Saudaraku, Yesus ini selalu senantiasa bersama kita. Itu sebabnya namanya diberi Immanuel, kata firman Tuhan. Selama-lamanya dia bersama dengan kita. Dia selalu berserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itulah Yesus, dan pribadi yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kekuatan. Dan jelas dikatakan bahwa Yesus ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Pertolongannya selalu baru, kata firman Tuhan. Kasih karunia-Nya cukup untuk Anda dan saya, untuk seisi dunia ini. Saudaraku, kuasanya dinyatakan, kuasanya dicurahkan, sehingga mukjizat demi mukjizat terjadi. Tidak pernah berubah kuasanya, tidak pernah berubah pertolongannya, tidak pernah berubah kasih karunia-Nya, saudaraku, dan tidak pernah berubah bimbingannya kepada Anda. Dia selalu membimbing setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu memegang tangan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu memberikan pertolongan. Saudaraku, inilah pribadi Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Yang perlu kita yakini, kita tidak perlu kehilangan fokus hati kepada Yesus. Dia adalah pribadi, sumber kehidupanmu, sumber kemenanganmu, sumber kekuatanmu. Seperti mana penulis surat Ibrani ini menegaskan kepada orang Kristen Yahudi yang percaya kepada Tuhan, yang berada di Roma, di mana mereka harus setia kepada Tuhan, harus fokus kepada Yesus, supaya mereka tidak akan kehilangan fokus hati mereka kepada Yesus. Dan hal ini sangat-sangat luar biasa, sebab kita tahu Yesus tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Dia tetap menolong, dia tetap membimbing, dia tetap menyertai. Kasih karunia-Nya cukup untuk setiap pribadi kita. Haleluya saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 24 mengatakan, tetapi karena Ia, yaitu Yesus, tetap selamanya,
imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kalau kita dapat melihat ayat sebelumnya, bahkan selepas ayat 24 ini, menerangkan tentang Yesus sebagai pengantara orang beriman, pengantara orang percaya kepada Allah Bapa. Sehingga ayat 24 ini menyatakan bahwa Yesus tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Saudaraku, sebut saja tentang imamat. Kita dapat melihat para imam, orang Lewi yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pengantara manusia kepada Allah. Pengantara orang Israel kepada Allah. Berbicara kepada Allah. Dan dia menyampaikan segala sesuatu hal berkaitan dengan kehidupan orang Israel kepada Allah. Mempersembahkan korban untuk mendamaikan orang Israel kepada Allah. Saudaraku, semua imam yang telah menjadi imam sepanjang sejarah orang Israel, mereka semua sudah mati. Tetapi bila Yesus datang ke dunia ini, saudaraku, sebagai pribadi yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menjadi imam selama-lamanya, imam agung yang tidak pernah berubah, maka imamatnya ini tidak akan beralih kepada siapa-siapapun. Inilah pribadi Yesus Kristus yang harus saudara dan orang percaya imani sepanjang masa. Dia adalah pengantara saudara dan saya kepada Allah Bapa Surgawi selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Walaupun tadi saya mengatakan bahwa setiap pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin apapun, mereka silih berganti. Mereka tidak kekal selamanya di kedudukan di tempat mereka. Malah mereka akan menuju suatu kematian. Semua menuju kepada kematian. Dan mereka mempunyai peranan yang sangat luar biasa dalam setiap pelayanan yang mereka buat. Dan kita tahu bahwa peranan mereka itu sangat penting. Tapi suatu perkara yang lebih penting adalah setiap pemimpin yang mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kemenangan, sebagai sumber kekuatan, maka pemimpin-pemimpin tersebut akan dituntun oleh Allah untuk menjadi alat yang luar biasa, perkasa di tangan Tuhan. Sebab dia memfokuskan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus. Saudaraku, itu merupakan suatu perkara yang sangat luar biasa. Keunggulan Yesus Kristus itu kekal selama-lamanya. Kepimpinannya kekal selama-lamanya. Dan dia harus menjadi contoh dan teladan yang paling benar untuk memimpin seluruh umat Tuhan ke arah Allah Bapa, kepada Allah Bapa yang akan membawa umat Tuhan bersatu dalam suatu kekuatan sebab pribadi yang namanya Yesus Kristus yang menuntun hidup, yang memakai hidup setiap orang yang meletakkan Yesus menjadi nomor satu di dalam kehidupannya sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber kekuatan. Haleluya, saudaraku. Dan di dalam Yesus Kristus ini terdapat rahasia kepemimpinan dunia. Banyak orang yang mengenal tentang sifat dan pribadi Yesus. Kepimpinan mereka diubah karena mereka meletakkan Yesus menjadi contoh dan teladan. Banyak pemimpin-pemimpin negara di luar, di dalam dunia ini, saudaraku, bila mereka telah mengenal Yesus, bila mereka telah mengenal Yesus, mempercayai Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka meletakkan Yesus itu menjadi pribadi yang boleh diteladani kepimpinannya. Dan banyak perkara yang telah berlaku. Saudaraku, Yesus ini yang sama, tidak pernah berubah, saudaraku. Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah kepimpinannya, tidak pernah berubah keunggulannya. Dan sejarah menyatakan bahwa pribadi Yesus ini adalah pribadi yang luar biasa. Haleluya, saudaraku. Saudara, bila kita dapat melihat bagaimana Yesus memilih 12 muridnya yang dikhususkan untuk dilatih, dibimbing, dimuridkan untuk menjadi orang yang boleh mempengaruhi dunia ini. Saudaraku,
bila Yesus memilih 12 orang ini, dia mempunyai tujuan yang sangat besar bagi muridnya. Dan melalui pelayanan muridnya ini akan menjadi berlipat kali ganda pemimpin-pemimpin yang akan bakal mengganti mereka. Sehingga tujuan Allah yang paling utama untuk memuridkan mereka, untuk melatih mereka adalah menjadi saksi kepada dunia ini tentang pribadi Yesus, di mana Yesus itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudaraku, bila Yesus telah memilih 12 orang muridnya, maka amanat agung ini telah disampaikan, telah diletakkan di dalam hati mereka, di dalam tangan mereka, di dalam hidup mereka, sehingga mereka harus memberitakannya. Saudaraku, penginjilan dimulai oleh Yesus sendiri. Penginjilan dimulai oleh Allah sendiri. Mengapa, saudaraku? Karena hati Allah Bapa Surgawi sangat luar biasa mengasihi seisi dunia ini, seluruh penduduk di muka bumi ini. Mengapa? Buktinya adalah bila Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan bila Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku, Allah tidak berdiam diri. Allah malah dia yang mencari pertama. Dialah yang mencari manusia yang pertama, saudaraku, sehingga dia berjalan di Taman Eden, kata firman Tuhan, dan dia mencari dan dia berkata, Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Saudaraku, saat kejatuhan manusia yang pertama itu, manusia itu bersembunyi di hadapan Allah, rasa takut, rasa bersalah. Oh saudaraku, Allah tidak berdiam diri. Dia yang mencari manusia itu. Penginjilan pertama, saudaraku, misi pertama untuk menjangkau manusia yang telah melanggar perintah Tuhan itu adalah tindakan Allah sendiri. Tindakan Allah sendiri itu menyatakan kasih Allah yang luar biasa. Saudaraku, perkara ini tetap sama. Allah mempunyai rancangan yang sangat luar biasa. Sejak kejatuhan sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, adalah penjangkauan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang masih hidup di dalam dosa-dosa mereka. Dan Yesus melatih 12 orang ini untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan Allah tidak pernah berubah dalam misinya. Misinya harus dilaksanakan, dan Tuhan masih mencari orang-orang yang mempunyai hati untuk dipakai oleh Tuhan, mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Misi ini harus berjalan. Misi ini harus dilaksanakan, harus berlangsungan sampai Tuhan Yesus datang. Saudaraku, perkara ini bukan main-main. Tuhan sangat tegas di dalam amanat agungnya, karena dia memulai penginjilan sejak kejatuhan manusia. Dan dia mau setiap pribadi manusia yang percaya kepadanya harus melaksanakan amanat agung ini, harus menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, menceritakan tentang pribadi Yesus yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bila mereka tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang tidak pernah berubah, maka mereka dapat meletakkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Maka mereka akan mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang harus dipercayai, Tuhan yang harus diletakkan pergantungan hidup mereka kepadanya, sehingga mereka benar-benar mengetahui bahwa ada pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi yang tidak pernah berubah, yang memperhatikan mereka, yang menolong mereka, yang memberikan karunia, kasih karunia yang cukup untuk mereka, membimbing mereka, sehingga mereka dapat melihat pribadi tersebut adalah suatu jawaban dalam kehidupan mereka, yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, kita melihat yang pertama yang menceritakan tentang Yesus Kristus sama semalam. Yesus Kristus sama semalam, kemarin. Saudaraku, bila menyebut tentang Yesus Kristus sama, tidak pernah berubah. Baik seperti mana semalam, kemarin dia tidak pernah berubah. Mengapa disebut dia tidak pernah berubah kemarin? Tidak berubah semalam, tidak berubah dahulu. Mengapa disebut demikian? Sebab kita tahu bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib.
Pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah bukti dan cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap pribadi-pribadi manusia. Sehingga kematian Yesus Kristus ini adalah suatu perbuatan, tindakan Allah untuk menyelamatkan setiap manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Dan harus datang kepada Tuhan, mempercayai Dia. Dan inilah pengorbanan yang terbesar. Inilah perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Perdamaian antara manusia dengan Allah, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Haleluya saudara. Itu merupakan tahap tertinggi. Tahap tertinggi. Tahap tertinggi pengorbanan Kristus. Tahap tertinggi yang Yesus lakukan. Tahap tertinggi tindakan yang Yesus lakukan. Membuktikan kasih cintanya. Tidak pernah berubah saudaraku. Bila Yesus sanggup mati, bila Yesus sanggup tergantung di atas kayu salib, bila Yesus sanggup dikutuk karena dosa manusia, bila Yesus sanggup ditinggalkan oleh Allah sedetik karena murka Allah nyata terhadap dosa-dosa, dan bila Yesus sanggup untuk menanggung dosa-dosa seisi dunia ini, tidakkah saudara melihat bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah untuk siapa-siapa? Tetap kasih-Nya selama-lamanya untuk setiap manusia di muka bumi ini. Untuk Anda dan saya. Karena apa? Karena Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber kekuatan sebenar-benarnya bagi setiap pribadi. Sebab Dia telah menanggung kelemahan kita di atas kayu salib, kata firman Tuhan. Dan atas kematiannya inilah kita mendapat kekuatan baru, hidup baru, harapan baru di dalam Yesus Kristus. Haleluya saudaraku. Dan bila disebut tentang semalam ataupun kemarin ataupun dahulu, Yesus telah mengerjakan pekerjaan yang sudah selesai. Pekerjaan yang sudah selesai, yang tidak perlu lagi dilakukan. Pekerjaan yang selesai, pekerjaan yang terbesar yang Yesus lakukan adalah kematiannya. Sekali lagi saya sebut kematiannya. Sehingga Dia berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah lunas dibayar. Hutang-hutang dosa, kematian maut yang seharusnya dialami oleh manusia di muka bumi ini. Tapi bila Yesus telah mati, tergantung di atas kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Sudah selesai tugas yang Yesus lakukan untuk menanggung setiap dosa manusia. Sekali Yesus mati untuk selama-lamanya, tidak lagi Dia akan mati, tetapi sekali Dia mati untuk menanggung setiap dosa-dosa manusia. Dan setiap orang yang datang kepada Yesus akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Setiap orang yang menyerah hidup kepada Yesus akan diselamatkan. Inilah jaminan pekerjaan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Kematiannya cukup untuk keselamatan setiap manusia bangsa di muka bumi ini. Haleluya saudaraku. Tidak ada yang boleh menggugat kedudukanmu, saudaraku, kedudukanku, kedudukan orang percaya di hadapan Allah Bapa Surgawi. Bila Yesus sudah menanggung setiap apapun yang menjadi penghalang hubunganmu dengan Allah Bapa Surgawi. Yesus telah melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, kehendak Allah Bapa dalam dirinya. Sehingga kemenangan dialami oleh saudara dan saya. Dan kita tidak perlu takut lagi. Bila Anda jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata melalui kebenarannya, datang kepada Yesus mohon pengampunan. Sebab kematian Yesus Kristus itu, salib Kristus itu adalah bukti kasih. Setiap kali Anda jatuh, Tuhan memberi pengampunan bila Anda datang bertobat, berdoa, memohon pengampunan daripada Allah. Sebab Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni setiap pribadi kita. Itulah perkara yang terjadi kemarin. Itulah perkara yang terjadi semalam. Itulah perkara yang terjadi sebelumnya. Itulah perkara yang terjadi dahulu, yaitu kematian Yesus Kristus itu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Dengan itu, apa kelemahanmu, apa penyakitmu, letak di bawah kaki salib Kristus. Dia telah melakukan pekerjaannya. Dia telah menyediakan keselamatan. Dia telah menyediakan pertolongan. Pertolonganmu datang daripada Tuhan. Dan Anda letakkan semua persoalan hidupmu di bawah kaki salib Kristus.
karena Yesus telah melakukan tugasnya, pekerjaan yang luar biasa, di mana salib itu adalah jawaban untuk setiap persoalan hidup. Tidak ada tempat lain untuk engkau rujuk masalahmu, saudaraku. Hanya salib Kristus. Itu telah dilakukan sebelumnya. Itu telah dilakukan kemarin. Itu telah dilakukan dahulu, dan saudara tidak perlu takut lagi untuk menghadapi apa situasi keadaan dunia ini, situasi-situasi yang membuat engkau jatuh bangun dalam kehidupanmu. Yesus jawabannya, Yesus jawabannya, Yesus jawabannya. Dia tidak pernah berubah. Penyediaan keselamatanmu telah terjadi, dan dia menjaminkan engkau mengalami keselamatan dan diperbarui bila engkau datang kepada Yesus, karena salib Kristus itulah jawaban. Haleluya.